Baik Pak, sudah menunjukkan jam 10 lebih 10. Peserta yang sudah masuk 29 mungkin nanti sambil berjalan akan bertambah. Pertemuan keempat untuk KKS Edu Game Jawa Barat 2020 mungkin bisa dimulai. Waktu dan tempat saya serahkan, silakan Pak. Baik Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua di seluruh di mana saja ya, bisa di Bandung, di Cimahi, mungkin di area lain juga. Perkenalkan, nama saya Fatah Nur Prawita. Saya akan share dulu dari desktop saya. Oke. Mungkin terlihat Pak Rida? Ya, jelas Pak. Oke. Jadi untuk sesi pertama ini, yang pertama kali saya ampu, kita akan coba melihat tools apa yang akan kita gunakan ke depannya, yaitu adalah Unity untuk pengembangan game nanti yang teman-teman akan buat pada kompetisi ini ya. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, saya ingin coba perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, ini nama saya Fatah, ini akun saya. Ini di mana saja aktif, bisa cari sendiri di Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ada semua. Saat ini saya sebagai dosen di Telkom University, terutama di Diploma 3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi. Kalau dulu namanya Diploma 3 Teknik Informatika. Saya juga aktif di Center of E-Learning and Open Education. Itu bagian kuota unit ya, yang khusus membuat tentang video-video pembelajaran di Telkom University, termasuk bagaimana melaksanakan pembelajaran secara online. Jadi ini sebenarnya sudah lazim ya kita gunakan pembelajaran secara online ini. Kemudian selain itu juga saya aktif di Indonesia VR/AR Association. Jadi sebenarnya selain kompetensi di bidang game yang saya ajar di kelas, itu saya juga bidang risetnya di seputar VR dan AR. Jadi sebagian besar banyak oprekannya tuh mainannya yang di seputar VR dan AR. Kemudian saya juga aktif di laboratorium riset multimedia. Kemudian kalau yang terkait kompetensi teknisnya, mungkin yang relevan itu adalah memiliki Unity Certified Developer. Nah, ini menurut saya sangat direkomendasikan juga ya untuk teman-teman semua nanti ketika setelah kuliah atau nanti setelah sekolah, kalau misalkan langsung beraktivitas di dunia kerja, itu ada baiknya mengambil sertifikasi Unity kalau memang ingin berlanjut untuk berkarir di bidang pengembangan aplikasi seputar game maupun VR maupun yang lainnya. Akan ada banyak jenis-jenis sertifikasi di Unity nanti yang dapat kita explore di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian saya juga memegang sertifikasi Adobe Certified Associate ini sejak tahun 2016-an. Jadi karena sejarahnya sejak tahun 2005 saya sudah mengoprek dari sisi programmingnya ya di Adobe Flash. Mungkin teman-teman dulu pas SD atau SMP pernah melihat banyak animasi bertebaran yang interaktif maupun game dibuat menggunakan Flash. Sekarang beralih, trennya kebanyakan menggunakan Unity ya, development-nya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke apa itu Unity. Nanti pertama mungkin tentunya saya akan share dulu, kita perlu apa saja yang terus akan kita gunakan selama beberapa pekan ke depan ini, terutama untuk develop games ada platform 2D. Jadi kita fokusnya memang di 2D ya, bukan di 3D. Cuma nanti kalau misalkan ada yang berkeinginan untuk membuat gamenya dalam format 3D, nanti kita lihat kira-kira seperti apa teknisnya. Jadi yang pertama nanti mohon dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Diharapkan semua sudah menginstal aplikasi Unity-nya. Jadi kalau Unity teman-teman bisa lihat itu, silahkan langsung get started aja. Nanti ada link untuk download. Jadi, untuk download ini di sisi individual. Kemudian, nah ini yang terbaru ya. Ini sekarang ada lisensi untuk student. Student ini fiturnya apa? Fiturnya adalah
setara dengan level Pro. Jadi kalau kita lihat di sisi pricing ini, skema lisensi di Unity, kalau teman-teman lihat untuk Pro ini harga bulanannya adalah $150 per bulan, bayangkan ya. Per bulan $150. Kemudian ini berarti sekitar berapa juta ya? Itu fiturnya sangat banyak memang, sangat untuk profesional, untuk kalangan pembuat game. Tapi bayangkan itu dapat Anda semua manfaatkan, Anda semua dapatkan dengan lisensi student. Nah, bagaimana caranya? Nanti silakan bisa langsung coba saja, diakses linknya seperti yang saya tampilkan pada browser ini. Jadi silakan dibuka nanti ya. Jika sudah bisa mengakses laptop, silakan dibuka store.unity.com. Ini baru per hari ini ada lisensi yang untuk student. Jadi kalau Anda sign up, nanti akan diminta untuk registrasi mendaftar GitHub Education for Student. Jadi kita buka GitHub, itu ada fitur GitHub Education for Student. Itu yang benefitnya apa aja? Jadi kalau ketika teman-teman sudah berlangganan GitHub Education, itu akan mendapatkan berbagai lisensi software berikut ini secara gratis. GitHub Education. Nah, salah satunya adalah si Unity itu sendiri. Itu baru per hari ini. Jadi bayangkan bisa menggunakan Unity dengan fitur Pro, tapi dengan gratis. Kemudian layanan lainnya yang menjadi benefit dari student license ini adalah teman-teman semua bisa mengakses seluruh pembelajaran yang ada di learn.unity.com. Itu seharusnya kalau berbayar sebulannya $15. Tapi Anda semua bisa mengakses konten yang ada di learnunity.com setelah memiliki akun student tadi. Jadi benefitnya sangat luas menurut saya ya. Jadi dengan di sini karena kontennya premium ya, jadi sudah terkurasi dengan baik. Kemudian topik-topiknya sudah sangat spesifik. Kalau kita coba arahkan yang seputar 2D sudah lengkap di sini ya. Bagaimana membuat micro game dalam bentuk platformer formatnya. Kemudian ada yang kalau Anda ingin tertarik dengan 2D yang adventure, nanti akan ada yang side scrolling ya, selalu bergerak ke samping. Kemudian mungkin kalau yang ada terkait dengan 3D nanti di topik yang lain juga ada. Kemudian nanti ke depannya kita akan bahas selain dari sisi pembuatan seluruh gamenya nanti di Unity, terutama nanti dari scripting kita akan menggunakan yang bawaan Unity yaitu monodevelop. Tapi nanti saya akan sarankan teman-teman juga untuk menginstal yang namanya Visual Studio Code. Ya, jadi kita akan scriptingnya menggunakan Visual Studio Code. Unity yang akan digunakan adalah 2019.2 atau 2019.3 yang terbaru ya. Kemudian scriptingnya bisa menggunakan Visual Studio Code untuk yang gratis. Tapi kalau teman-teman sudah masuk pada lisensi Unity tadi, yang mana sebelumnya pasti sudah tergabung juga dengan GitHub Education for Students, maka teman-teman juga bisa mengakses tools yang namanya JetBrains, IntelliJ Rider, ya. Kalau saya biasa pakai yang Rider, karena dari sisi completion-nya, auto completion ketika kita mengetikkan kode itu jauh lebih lengkap dibanding dengan Visual Studio Code. Atau bisa juga menggunakan Visual Studio Community. Jadi dari resource-nya sangat besar ya, yang dua terakhir ini. Silakan disesuaikan dengan spesifikasi laptopnya masing-masing. Tapi minimal nanti yang perlu Anda install adalah dua yang teratas, yaitu Unity 2019.2 dan Visual Studio Code.
Kemudian mengenai teknis pemanfaatan Unity-nya, selain memanfaatkan berbasis scripting, sebenarnya Unity itu juga memiliki fitur-fitur yang memang tidak bawaannya, tapi itu banyak tersedia di Asset Store. Jadi kalau kita buka di Asset Store, ini saya juga karena kami banyak bergerak di bidang pemrogramannya, otomatis kami mahasiswa kita tidak prodi saya ya, itu tidak terlalu mahir dalam membuat aset-aset visual. Nah, kami banyak memanfaatkan berbagai aset yang tersedia di sini, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ini bisa dianggap sebagai Play Store-nya ya. Play Store-nya tempat berjualan berbagai aset, ada library, kemudian ada aset 3D, aset 2D, aset suara, dan lain-lain. Itu yang resmi dikelola oleh Unity, sehingga semuanya kompatibel dengan versi Unity yang terbaru. Nah, di sini saya ingin merekomendasikan dua buah aset yang mungkin nanti akan bermanfaat buat teman-teman semua. Meskipun sayangnya ini berbayar ya, jadi mungkin bisa dipertimbangkan jika dibutuhkan ke depannya, tapi saya nggak akan pakai ini selama sesi edu game ini, karena toolsnya berbayar. Jadi yang pertama adalah Playmaker. Ini adalah aset ini akan berguna ketika Anda membuat game, tapi ingin meminimalisir jumlah pemrograman ya, menggunakan scripting. Jadi Anda bisa langsung menggunakan visual programming berbasis blok-blok perintah yang dapat disusun seperti pada gambar berikut ini, seperti ini. Kemudian ya sudah, gamenya bisa berjalan sesuai dengan alur logika yang sudah Anda persiapkan menggunakan blok-blok pada Playmaker tersebut. Kemudian mungkin aset kedua yang bisa saya rekomendasikan adalah yang namanya Game Creator. Harganya juga lumayan, makanya tidak saya wajibkan untuk kita gunakan pada sesi-sesi kedepannya. Cuma nanti kalau ketika Anda sudah memiliki budget yang cukup, kita bisa memanfaatkan tools-tools tersebut karena itu sangat membantu ketika saya membuat berbagai project seputar game maupun AR/VR menggunakan Unity. Kemudian nanti ke depannya saya akan coba kita akan coba kurikulumnya berbasis yang 2D Game Kit ini, selain yang sudah kami rangkai pada silabus edu game. Kita akan coba explore berbagai materi, terutama beberapa sesi nanti berbasis dari yang ada di Unity Learn di 2D Game Kit dan lanjutannya. Jadi kita akan coba praktekkan bagaimana membuat berbagai game, variasi game terutama dari sisi platformer yang ke samping, kemudian platformer yang ke atas, yang yang environment-nya itu unlimited, lalu auto generate, kemudian dia bisa selalu berjalan, kemudian scoring terutama, kemudian ada juga intinya seluruh aset-aset game akan kita coba bikin dari awal, sehingga nanti Anda sudah bisa mengimplementasikannya ketika project akan dikumpulkan ya. Nah, nanti ketika Anda sudah melakukan instalasi Unity, biasanya awalnya akan diarahkan menggunakan yang namanya Unity Hub. Ntar akan saya buka untuk menunjukkan Unity Hub seperti apa. Nah, jadi ketika versi terakhir sudah ada 2019.3.2 ya. Jadi saya sarankan untuk menginstal dulu Unity Hub, karena dia akan mengelola berbagai versi Unity yang teman-teman miliki. Kenapa kita perlu memiliki beberapa versi sekaligus? Karena biasanya ketika Unity termasuk sangat rajin ya, tiap 3 bulan sekali akan ada minor version, update untuk minor version. 2019.3.2, kemudian mungkin 2 minggu lagi udah ada 3.3, dan bulan depan sudah ada 3.4 dan seterusnya. Jadi saking cepatnya, sedangkan tiap kali download mungkin ukurannya sekitar 1 sampai sekian giga gitu ya. Jadi membutuhkan kuota yang lumayan. Jadi Unity Hub akan sangat membantu teman-teman ketika mengelola beberapa versi Unity yang ada di PC atau di laptop.
Dan nanti silakan diinstal dulu Unity Hub-nya, kemudian silakan dipilih mau menginstal versi yang mana gitu ya. Sudah ada opsinya di sini. Kemudian nanti setelah menginstal, yang perlu diingat adalah jangan lupa untuk menginstal platform yang disupportnya. Jadi kalau saya coba tunjukkan, secara default, Unity Anda itu akan sudah dapat membuild aplikasi untuk PC, Mac, dan Linux. Itu hanya platform itu. Kalau WebGL, ya ini juga harus tambah ya. Harus tambah modulnya. Jadi dia hanya itu. Untuk EduGame ini kita akan coba arahkan sesuai dengan persyaratan kompetisinya ya. Jadi dapat berupa game PC, bisa berupa game Android, bisa berupa game web ya untuk WebGL. Oke, nanti setelah teman-teman semua menginstal Unity-nya, tolong membuka halaman build setting. Jadi pada bagian file ada build setting. Itu silakan, misalkan kita ingin menginstal modul Android, kita klik Android-nya, kemudian ini saya sudah terinstall ya, saya contoh yang belum terinstall dulu, misalkan di WebGL, nanti akan ada notifikasi bahwa modul tersebut belum terinstall. Itu untuk kemudian diarahkan ke halaman download modul tersebut. Silakan diklik aja lalu download dan install. Ya, jadi kita klik, kemudian akan mendownload ya. Ini untuk WebGL support. Ini karena sekitar 200 MB, saya cancel saja, nanti akan saya download ketika di luar sesi. Kemudian Anda tutup Unity dan Anda install modul tersebut. Lakukan langkah yang sama untuk Android juga ya, Android dan WebGL. Kalau Anda mau menambah juga untuk iOS, meskipun saya tidak rekomendasikan karena akan membutuhkan tools tambahan dan ini hanya dapat dilakukan development-nya pada Mac, itu dapat juga dilakukan langkah yang sama. Jadi kalau Anda yang menggunakan Mac dapat juga ditambahkan platform tujuannya adalah di iOS. Silakan dibuka halaman download-nya kemudian diinstal dengan cara yang sama. Oke, itu aja yang saya ingatkan. Jadi setelah diinstal Unity, jangan langsung digunakan, tapi diinstal dulu modul tambahannya yang dibutuhkan ketika nanti, yang diinginkan ketika nanti teman-teman ingin mempublish gamenya. Jadi saya sarankan untuk Android dan WebGL. Kemudian untuk spesifikasi laptopnya, saya sarankan kalau bisa RAM-nya itu sekitar 8 GB ya. Karena kan semua memang cukup tinggi, karena daripada ketika melakukan sesuatu itu lag gitu ya, lag. Kemudian kalau prosesornya mungkin yang i5 cukup, tapi kalau bisa di atasnya ya. Jadi tadi rekomendasi minimal, kalau di bawah itu saya nggak rekomendasikan karena biasanya akan cukup mengganggu aktivitasnya, jadi berupa lag maupun loadingnya lama. Oke, kira-kira sementara seperti itu untuk yang dasar penggunaan Unity. Silakan Pak Rida, mungkin ada yang bisa diarahkan teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak Pata atas paparannya mengenai tadi satu, kita untuk kedepannya menggunakan Unity, dan tadi sudah diberikan informasi bahwa sekarang sudah ada Unity Student Plan ya Pak. Ya, student plan. Student plan. Nah, silakan teman-teman bisa menginstal dengan menggunakan student plan tersebut dengan fitur-fitur yang lebih banyak, malah seperti yang pro begitu. Persis Pak. Iya, seperti fiturnya selaras dengan yang pro. Nah, kemudian juga sebelum itu kalian juga menginstal Unity Hub ya Pak ya. Unity Hub dulu. Iya, Unity Hub dulu untuk menginstal versi berapa Unity yang akan digunakan begitu. Oke.
Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ini rekamannya juga akan di-share untuk ditonton ulang begitu ya. Jika informasi yang sebelumnya kurang jelas untuk didengar. Selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman dari para peserta mengenai apakah itu mengenai Unity ataupun mengenai yang lainnya. Dipersilakan untuk teman-teman bisa melalui angkat tangan dulu boleh, nanti saya buka audionya ataupun melalui chat. Silakan. Nah, Pak Patah juga sudah mengirimkan link untuk akses ke Unity tersebut ya, tadi untuk menginstal. Bisa teman-teman lihat di chat ada linknya http://blogs.unity3d.com dan sebagainya. Terus kemudian ada unity3d.com get unity update. Nah, itu bisa teman-teman copy dan disimpan, di save untuk kemudian nanti lakukan penginstalan. Ya, jadi link yang pertama itu terkait berita tentang yang student plan, Pak. Jadi bagaimana teman-teman di sekolah maupun di universitas bisa manfaatkan lisensi tersebut, caranya seperti apa. Jadi kalau saya coba rangkumkan, nanti ketika teman-teman mendaftar sebagai student plan, akan diminta persyaratan adalah scan kartu pelajar. Oh begitu. Nah, itu tolong dipersiapkan dulu. Yeah. Kemudian yang kedua dan yang paling penting, ini sayangnya mungkin nggak semua punya ya, yaitu adalah email dengan domainnya milik sekolah. sch.id mungkin ya Pak? sch.id, Yeah, betul Pak. Yeah. Itu sepertinya nggak semua siswa di tiap sekolah memiliki email itu ya. Mudah-mudahan mungkin bisa minta ke sekolahnya atau mungkin perwakilan gurunya untuk mendapatkan lisensi ini gitu. Iya. Tapi saran saya sih kalau misalkan teman-teman semua memiliki email ini, silakan masing-masing saja minta mendapatkan lisensi student ini. Student plan. Karena tadi melihat benefitnya yang sangat banyak dan sebenarnya kalau kita berbayar itu sangat mahal. Jadi nilainya sekitar $150 Pak per bulan itu. Iya, jadi, per bulan itu Pak. Per bulan lah itu. Bulan. Sangat worth untuk kalau perjuangkan. Istilahnya lifetime itu ya murah ya gitu ya. Tapi ini per bulan. Dengan fitur seperti Pro ya, like Pro ya persis. Ya, persis yang Pro. Iya. Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan kepada Pak Patah mengenai Unity ini ya. Ini Pak, kalau untuk installnya itu kira-kira Unity ini harus install online atau memang bisa download sekali lalu nanti di-share ke teman-teman yang lain hasil downloadnya atau bagaimana Pak? Jadi gini, ketika melakukan instalasi, teman-teman sebaiknya memilih simpan file download pada folder tertentu. Jadi ada opsinya, apakah langsung install atau simpan dulu file installernya. Menurut saya pilih opsi yang kedua itu, sehingga kalau nanti ada satu orang yang sudah mendownload dan menginstal, installernya bisa diedarkan lagi ke teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu ya. Karena installer Unity sendiri itu kalau nggak salah terakhir sekitar 800 sampai 1 gigaan. 1 giga ya. Installernya saja. Dan ketika setelah diinstal, pengalaman saya bisa berapa kemarin? 3 giga, 4 giga ada Pak. Belum nanti memang update ya Pak ya. Kalau update pasti bertambah ya Pak ya. Nah, pertama tadi untuk kebutuhan modul Android dan modul WebGL. Iya. Oh iya betul. Itu kalau itu install di dalam aplikasinya ya Pak ya. Di dalam aplikasinya. Iya, aplikasi ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti bisa melakukan penginstalan, install download. Nah, jadi nanti bisa di-share file hasil downloadnya, download installer Unity-nya untuk diinstal di teman-teman yang lain. Gitu. Ya, yang ini tadi. Jadi file Unity sendiri kalau saya coba lihat di folder saya, setelah diinstal ya ukurannya berapa,
juga penasaran terakhir kali. Saya sekarang kalau install udah nggak lihat ukuran file Pak, karena udahlah pokoknya install harus siap 5 giga dulu. Iya, iya, iya. Ya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyakan. Dan karena masih sesi awal ya. Iya, belum. Mungkin nanti, nah untuk teman-teman juga mungkin nanti bisa pertanyaannya bisa disampaikan lewat Google Classroom, ya. Jadi kalau misalkan sekarang tidak sempat untuk ditanyakan, bisa nanti ditanyakan lewat Google Classroom. Wah. Nanti saya belum dapat Google Classroom juga Pak. Oh iya Pak. Nanti digabungkan Pak. Nah, ini lihat sendiri ya teman-teman ya. 8 giga. Iya. Setelah terinstall. Ya. Sedikit lah Pak segitu dibandingkan dengan mereka kan teman-teman mungkin suka main game yang lain itu kan belasan giga ya kalau game-game sekarang ya. Iya. Kalau game desktop gede Pak. Iya, begitu. Game desktop lebih gede. Nah, ini kan kita mau belajar membuat game dengan kapasitas tadi mungkin 4 giga untuk awal, terus mungkin lanjut ke 8 giga, tapi kan kita mau membuat karya sebuah game ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari silakan. Afer Rafli Diva Azari ya. Spesifikasi minimum untuk Unity berapa Pak? Gimana spesifikasi? Ini kalau saya bukakan untuk Unity terbaru bisa dilihat masih muncul ya layar saya. Iya, muncul Pak, jelas. Nah, itu. Jadi kalau Windows minimal Windows 10, Windows 7. Windows 7. Kemudian kalau Windows 10-nya cuma yang 64 bit. Kemudian saya juga penasaran nih untuk yang ininya ya, prosesor sama itunya. Dia tidak menyebutkan spesifikasi prosesornya. Oh ini jadi nggak nyebut secara spesifik, pokoknya Windows 10 jalan, insya Allah jalan sih gitu. Nah, kalau tadi pengalaman saya sendiri, kalau dari RAM-nya amankan aja 8 GB dulu deh, yang RAM-nya. Kalau 4 GB pernah saya cuman nge-lag-nya minta ampun. Jadi bukan pusing mikir gamenya Pak, pusing ini mau saya kok nggak gerak-gerak gitu. Iya. Oke. Itu teman-teman ya, Windows 7 sudah bisa jalan, Windows 10 itu untuk 64 bit. Nah, kemudian tadi prosesornya mungkin i3 mungkin ya, i3 udah bisa Pak? i5 aja Pak, jangan Pak. i5 ya, iya untuk kenyamanan ya Pak ya. Nah, saya sebetulnya sebelumnya saya sudah pernah mencoba Pak di laptop jadul saya Pak. Windows 7, kemudian prosesornya i3, RAM-nya 6 GB. Saya coba install yang 2018. Pas buka saja lama sekali. Buka lama sekali, terus pas masuk ya memang bisa berjalan, tetapi itu pun PGA saya itu Intel SD 3000 ya, karena memang sudah jadul, itu laptop 2010. Tapi memang PGA bawaan ya Pak ya? PGA-nya bawaan ya? Iya, bawaan Pak. Ya. Board. Iya, dari boardnya. Memang bisa dibuka, tapi untuk pengembangan itu memang tidak nyaman. Gitu ya Pak, betul. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk penggunaan Unity ini silakan dipersiapkan hardware-nya, software-nya yang sesuai ya minimum dari Unity itu tadi yang telah disebutkan oleh Pak Apata. Oke, mungkin sudah jelas ya untuk spesifikasinya. Tadi minimal i5 ya, minimal i5, terus RAM-nya 8 GB begitu ya. Itu akan Windows-nya Windows 7, lebih baik juga Windows 10. Itu akan nyaman kita dalam penggunaan atau pengembangan game tersebut. Oke, dari SMKN 1 Cimahi, boleh minta link untuk Telegram dan Google Classroom-nya. Ya, nanti akan di-share ya di sini. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman jika ada yang akan ditanyakan lagi.
bisa unjuk tangan atau lewat chat. Jika ada yang mau unjuk tangan, saya buka, saya akan unmute gitu ya, agar bisa langsung chat dengan Pak Fatah. Kemarin ada yang pertanyaan juga, titipan dari Bu Sari ya. Jadi kalau boleh nggak developnya lain menggunakan Unity? Kalau menurut saya sih boleh-boleh saja. Mungkin ada juga di antara teman-teman yang sudah sering menggunakan namanya Construct 2 ya, Construct, atau yang Construct 3 juga silakan. Cuman yang 3 itu setahu saya berbayar semua. Kalau yang free itu free atau lisensinya cukup murah tuh Construct 2 ya. Itu fokus di 2D game. Itu udah cukup tua tuh, udah sejak tahun 2012-an saya ingat saya itu Construct 2 itu. Jadi menurut tutorial aku sudah banyak, dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang menggunakan itu sejak lama. Itu dipersilakan. Tapi kalau sebenarnya dari sisi, kalau melihat Construct itu dari sisi kemudahan pengembangannya, karena kan Construct berbasis blok-blok logik ya, jadi tidak menggunakan scripting secara manual, harus mengetik. Itu sebenarnya Unity juga kok capable gitu, bisa. Bahkan jauh lebih banyak fiturnya ya, dengan menggunakan yang tadi yang saya ceritakan di Asset Store, ada yang namanya Playmaker. Saya coba kirimkan linknya di itu chat, sama yang namanya Game Creator. Game Creator. Nih saya coba kirimkan linknya juga di chat. Yang ini. Nah itu dengan manfaatkan dua itu, kalau misalkan, oh Pak saya belum punya dasar pemrograman, jadi kalau misalkan melihat kode itu masih belum bisa membaca dengan nyaman gitu karena belum terbiasa, itu kita bisa manfaatkan dua tools tersebut, namanya Playmaker untuk visual scripting dan Game Creator tadi untuk berbagai template untuk membuat game sih. Itu akan sangat membantu menurut saya. Tapi kalau menurut saya sih sarannya tetap kita menggunakan basic dari Unity, yaitu dari sisi scriptingnya ya, karena bagaimanapun sebagai software yang secara de facto menjadi standar di industri saat ini, itu nanti teman-teman ketika bekerja dan menggunakan Unity akan dilihat kompetensinya ketika manfaatkannya ya secara keseluruhan ya, cuma maksudnya secara basicnya pun harus bisa terakomodir, terutama dari sisi scriptingnya tadi menggunakan bahasa C#. Itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi nah itu salah satunya kenapa yang dipilih itu untuk KKS EduGame ini Unity karena karena digunakan di industri gitu ya Pak ya. Digunakan betul, di industri begitu. Jadi kita bisa belajar dari sekarang, dan mungkin nanti kalau yang SMK misalkan ingin langsung bekerja gitu ya, sudah ada portofolio penggunaan ataupun membuat game menggunakan Unity begitu. Kemudian ada pertanyaan dari Ricky SMKN 1 Cimahi, untuk developnya apakah diharuskan 2D dan Android? Oke, kalau dilihat persyaratan kemarin, saya ingat saya tidak wajib Android Pak. Jadi boleh di PC, Android maupun di web bahkan. Jadi kan yang menggunakan WebGL ya. Kemudian kalau 2D-nya, nah ini nanti perlu kita diskusikan lagi mungkin secara internal Pak, karena kan memang yang disampaikan di materi itu 2D ya. Betul. Tapi kalau misalkan itu bisa kita perluas sih, saya oke saja. Cuman kemarin tujuannya 2D kan karena untuk supaya mengcover yang dasarnya menggunakan game 2D. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi pembuatan aset yang relatif lebih mudah daripada menggunakan aset 3D. Iya, betul. Ya, di sini pertimbangannya itu mungkin nanti lebih detailnya akan dibicarakan secara internal. Tetapi pertimbangannya yaitu tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Fatah, itu kan kemudahan-kemudahan karena peserta yang bergabung di EduGame ini tidak hanya dari SMK, bahkan mungkin di SMK juga tidak semuanya yang misalkan dari multimedia atau animasi, tetapi juga ada yang dari jurusan-jurusan lain. Kemudian juga ada teman-teman kita dari SMA dan SLB juga bergabung di EduGame ini ya, yang notabene mereka mungkin pemula begitu ya, pemula lah.
Kalau misalkan yang jurusan multimedia ataupun TIK gitu ya, TI itu mungkin bisa mengadopsi lebih cepat, tetapi untuk yang SMA dan sebagainya, apalagi yang masih awam, itu kita jadi bisa mengakomodasi mereka begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kita lihat. Oke. Ya. Oke, Ricky, SMKN 1 Cimahi ya. Terima kasih sama-sama ya. Silakan teman-teman yang lain jika ada yang mau ditanyakan kembali. Ini Pak, mungkin bocoran untuk kisi-kisi untuk pertemuan minggu depan. Kita berarti diharapkan teman-teman sudah install Unity-nya ya? Ya, jadi setelah teman-teman install Unity, kenapa sekarang tadi saya tukar ya? Jadi kalau teman-teman lihat jadwalnya kan seharusnya sekarang membuat aset. Ya, betul. Menurut saya sepertinya lebih pas kalau kita mulai dengan pengenalan Unity-nya dulu, karena nanti semuanya akan kita eksplorasi di dalam Unity-nya. Jadi nanti baru minggu depan setelah teman-teman menginstal Unity-nya semua, kita akan mulai membuat aset di dalam maupun aset-aset lain yang dapat kita manfaatkan dari luar. Gitu Pak. Iya, iya. Nah, jadi gitu teman-teman, kita ada waktu, kita kan nanti pertemuan lagi hari Selasa ya. Hari Selasa, diharapkan teman-teman sudah melakukan install, mempersiapkan komputernya atau laptopnya, lalu menginstal software-software yang tadi disebutkan oleh Pak Patah ya. Jadi sudah siap gitu penggunaannya. Ketika Pak Patah menjelaskan penggunaan aset di dalam Unity-nya ataupun di luar gitu ya, begitu. Dan juga akan selanjutnya itu pasti akan digunakan terus karena kita basicnya di sini pembelajarannya menggunakan Unity untuk EduGame ini. Oke. Itu ada pertanyaan Pak. Untuk durasi game minimal berapa lama? Oke. Jadi ini mungkin akan bersambung juga, berhubungan juga dengan selain durasi, berhubungan juga dengan berapa level. Nanti pertanyaan berikutnya biasanya itu setelah durasi per levelnya ya. Jadi kalau menurut saya sih ini jangan menjadi patokan minimal teman-teman ya. Jadi coba saja teman-teman main game gitu ya. Kemudian makin menarik, makin baik gamenya. Jadi salah satu komponen baik tidaknya game yaitu adalah seberapa lama bisa dimainkan. Kemudian selain durasi adalah repeatability. Jadi seberapa berulang-ulang kali orang ingin memainkan lagi game tersebut. Nah, jangan mikir minimalnya sih, karena dengan kita jangan mikir standar minimal gitu. Jadi silakan coba bikin game yang orang jadi ingin terus-menerus memainkan level tersebut. Gitu. Jadi jangan menjadi dasar minimal kalau saya seperti itu. Jadi mungkin kalau mau coba pukul rata ya, game apa ya yang menarik cuman mainnya di bawah 3 menit itu apa ada ya satu level. Ada sih yang casual game rata-rata memang 3 menitan ya. Tapi levelnya banyak. Karena kalau jumlah level nanti akan berkaitan dengan variasi apa dari tiap level itu yang ingin ditunjukkan. Kepada si penggunanya. Misalkan kita ambil contoh kalau gamenya yang yang zaman dulu ya, misalkan Fruit Ninja aja, Flash gitu ya. Mungkin semuanya pernah main itu ya, Fruit Ninja. Atau misalkan Angry Birds yang saya yakin semua juga pernah main. Itu kan bertahap levelnya. Ya, tiap level itu, ya beberapa level dia adalah untuk mengajarkan mekanik dari gamenya, gameplaynya seperti apa. Misalkan untuk 5 level pertama dia hanya dikenalkan oleh si Angry Birds yang burung warna merah. Jadi cuma bisa menembak aja biasa. Kemudian baru 3 level berikutnya dikenalkan mulai muncul yang burung warna yang kuning misalnya yang bisa meledak gitu. Begitu ditembakkan kena musuhnya ya, babi dan kotak-kotaknya itu dia meledak. Kemudian 3 level berikutnya muncul burung yang baru lagi. Nah itu kalau jumlah level sebenarnya adalah seberapa banyak teman-teman ingin mengenalkan variasinya.
Jadi jangan kita nggak menarget minimalnya ya, silahkan berjuang yang terbaik saja. Dari sisi tadi intinya adalah supaya orang ingin cukup lama berada di dalam game teman-teman dan ingin mengulang kembali. Mengulang kembali. Biasanya kalau mengulang dia pasti tidak mau di level yang sama. Itulah sebenarnya supaya ingin mengulang kembali levelnya diperbanyak ya, ditinggikan gitu, challenge-nya ada yang baru begitu ya Pak ya. Ya betul Pak. Ya begitu untuk SMAN 20 Bandung ya. Kemudian dari SMK 15 Pak, versi Construct 2 nya versi berapa Pak? Itu ada versinya ya? Saya kurang tahu saja. Saya coba cek dulu. Udah lama nggak buka Construct ini. Tapi hati-hati ya. Saya coba baru baca berita 2 minggu lalu. Construct 2 itu sekitar tahun ini itu akan dihentikan pengembangannya. Nah, jadi mungkin kalau ketika teman-teman sudah lama main di Construct 2, mungkin silakan dipertimbangkan untuk beralih ke Construct 3 ya, atau sekalian ke Unity. Jadi khawatirnya ketika saya udah mahir pakai Construct, tapi ketika dibutuhkan di dunia industri ternyata sudah nggak ada Construct 2-nya gitu. Sudah tidak dijual lisensinya, sudah tidak dikembangkan oleh si Siranya ini sebagai developernya. Itu saya baca berita baru 2 minggu lalu. Memang mereka memutuskan tahun ini akan dihentikan pengembangan Construct 2 karena umurnya juga sudah lama ya, sudah hampir 1 dekade, 10 tahun. Kalau enggak juga mungkin kalau versinya berapa? Mungkin yang beralihnya ke Construct 3. Cuma tadi Pak saya sampaikan sayangnya Construct 3 itu skema pricingnya kurang menarik buat kita yang individual Pak. Gitu. Karena dia subscribe. Saya ingat saya subscribe gitu. Jadi nggak sekali beli. Ya. Ditambah lagi sekarang Unity ada student plan ya Pak ya. Student plan, nah itu lebih mantap lagi. Lebih menarik itu. Iya. Kalau untuk tadi ya, punten kalau yang versi kontraktunya versi berapa, saya nggak bisa rekomendasi khusus. Saya terakhir menggunakan kontrak 2 tahun 3 tahun lalu saat belum pindah ke Unity gitu. Tapi kalau saran saya silakan gunakan yang kontrak tuh versi terakhir aja, terbaru aja yang disediakan oleh Sira. Oke, iya baik, terima kasih. Begitu ya untuk SMK 15 ya, SMK 15. Sekarang ada dari Ricky SMK yang 1 Cimahi mengenai pertanyaan saya tadi, apakah development 3D akan dipertimbangkan oleh pihak panitia atau hanya fokus ke develop 2D saja. Oke, mungkin itu tadi kan sudah di ini ya, nanti kita akan diskusikan secara internal, baik kami, saya, Bu Sari mungkin dan sebagainya, panitia dengan Pak Fatah salah satu jurinya, mengenai 3D development ini. Tapi kalau tidak salah tadi sudah disinggung juga oleh Pak Fatah, jadi lebih ke konsep atau bagaimana gitu ya Pak ya untuk. Jadi gini, nanti kita akan ada komponen penilaian, yaitu adalah kesulitan teknis ketika mengembangkan seberapa sulitnya secara teknis untuk mengembangkan game tersebut. Nah itu yang akan memenuhi syarat atau tidak, nanti akan perlu kita rapatkan dulu Pak, apakah 3D ini diizinkan atau misalkan 3D-nya yang dari sisi 2D. Jadi kan sebenarnya 3D itu kan karena kita punya 3 aksis ya, X, Y, Z gitu ya. Tapi kan bisa saja kameranya tidak dari sisi 3D, tapi kameranya hanya dari sisi 2D-nya, cuma X-Y-nya. Cuma X-Y-nya saja yang kita lihat, bisa saja. Itu bisa kita akalin seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan punya kapabilitas membuat game 3D, kalau seandainya nanti tidak kita support, semoga sih nanti setelah rapat mungkin saya inginnya support, cuman akhirnya nanti khawatirnya jadi sangat luas Pak kalau tidak dibatasi. Iya betul. Akan kita diskusikan dulu dan itu mungkin akan masuk dari sisi poin seberapa besar tingkat kesulitan teknis ketika mengembangkan game tersebut. Tapi kalau saran saya ketika game 3D-nya itu masih bisa diakali dengan kameranya jangan kamera sudut pandang FPS dari belakang, jangan, tapi sudut pandang samping aja, misalkan macam game Super Mario Bros gitu ya, tapi dibikin pakai 3D, itu kan bisa. Karena pada dasarnya memang Unity ini awalnya memang dikembangkan untuk game 3D. Untuk game 3D dulu Pak. Baru beberapa tahun setelahnya mereka secara resmi mensupport platform 2D. Tapi sebelum ada support resminya pun ya tadi, karena sebenarnya kan 3D adalah
bagaimana si pengguna melalui kamera yang ada di dalam gamenya itu bisa eh, mempersepsi ruangan di dalam gamenya secara 3D. Dia akses tadi XYZ. Tapi kalau eh, eh, para game developer ketika membuat game 2D manfaatkan Unity sebelum dia support 2D masih 3D ya, dia triknya adalah menggeser kameranya sehingga hanya menampilkan satu sisi saja, sisi XY-nya atau sisi X-nya atau YZ-nya gitu. Jadi seolah-olah itu game 2D, tapi sebenarnya di build menggunakan 3D, Unity yang saat itu mensupport 3D saja. 3D, oke. Itu pengaruh juga ya Pak ke berat atau tidaknya nanti dalam pengembangannya? Pasti Pak, pasti sangat berpengaruh karena tadi kalau kita lihat aset 2D cuman punya satu sisi, satu side atau satu trace ya kalau di 3D itu menyebutkan itu. Tapi kalau satu aset 3D bisa punya ratusan hingga ribuan sisi. Itu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh PC maupun handphonenya ketika mengenerate scene itu, halaman itu, tampilan itu tentunya akan berbeda. Iya. Oke, begitu Pak, untuk Ricky SMKN 1 Cimahi, mudah-mudahan bisa terjawab. Mungkin nanti didiskusikan kembali oleh panitia dan juri mengenai penilaiannya dan sebagainya begitu. Silakan teman-teman yang lain, apakah kita masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum di close ya season keempat ini. Oke. Oke, mungkin sambil berjalan, sambil mungkin waktu seminggu nanti kan sebelum Selasa untuk memikirkan, wah saya pengen bikin game apa ya. Itu coba saja dipikirkan kira-kira realnya yang sehari-hari teman-teman sering mainkan tuh gamenya seperti apa. Nah, coba nanti teman-teman modifikasi, kita akan modifikasi dengan konten-konten yang tadi namanya juga edu game ya, jadi konten-konten yang edukatif menjadi, tapi tetap menarik gitu. Tapi jangan sampai ketika melihat, wah saya seringnya main ini nih Mobile Legend, jadi langsung minder duluan, wah bisa nggak ya bikin kayak gini. Jangan terlalu berlebihan juga. Game tuh untuk menarik dan nyaman untuk dimainkan tidak harus sekompleks itu. Contoh kasus beberapa tahun lalu sempat viral kan game yang namanya Flappy Bird. Flappy Bird tuh gamenya sederhana sekali, cuma tap aja. Tapi gimana saking sederhananya tapi cukup menarik dari sisi challenge-nya ya, itu sehingga menjadi viral dunia gitu. Jadi kan sebenarnya yang bikin menarik Flappy Bird itu apa coba? Itu adalah keinginan orang untuk tanda kutip pamer dan menjadi yang terbaik. Jadi kan ada high score-nya ya. Jadi ketika wah saya main Flappy Bird dapat nilai sekian ratus, share ke sosmed. Oh saya 1.000 nih bisa, share lagi. Oh saya 10.000 share. Itunya yang kita bisa melihat keinginan orang untuk menunjukkan nilai mereka, itu yang bikin menarik. Game itu viral. Jadi nggak harus jadi viral Pak. Jadi tidak harus dari sisi kualitas grafis, kemudian dari sisi kompleksitas mekaniknya, tidak harus itu sih. Tapi untuk terkait kompetisi kita komponen-komponen tersebut tetap menjadi penilaian yang utama, karena pada dasarnya game yang baik pun tentunya memiliki sebenarnya tiap komponen tadi yang baik pula gitu, dari mekaniknya, dari visualnya, meskipun tidak harus wah, tapi tetap menarik. Gitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya tambahan informasi Pak, memang Bapak belum gabung dengan Classroom. Nah di pertemuan yang kedua tuh ada pengantar game dan edu game. Kebetulan saya sendiri yang sebagai presenternya. Sudah ada assignment, yaitu mereka mencoba game edu game gitu ya, dan juga mereka ingin sebagai apa di game ini gitu ya, perannya, kemudian juga menuliskan konsepnya gitu. Nah sekarang nanti menuju ke pertemuan berikutnya, mungkin silakan kan mendapatkan inspirasi dari Pak Patah barusan begitu ya. Kembangkan lagi konsep-konsep gamenya,
agar lebih menarik gitu. Oke, Ya. sudah menunjukkan jam 10.59. Mungkin untuk sesi keempat ini kita sudahi saja. Terima kasih kepada Pak Patah dari Sama-sama Pak Rika. Telkom University. Kita bertemu kembali di minggu depan hari Selasa. Ya, teman-teman yang sudah hadir di eh, Pikon hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Silakan di-sharekan materi yang sudah didapatkan. Nanti kami juga akan share kembali materi atau tayangan ya hari ini di grup dan juga di classroom. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Patah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.